Presiden Prabowo baru saja memulai gebrakan mega proyek baru karena beliau baru saja meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua senilai 116 triliun rupiah. Wah, apa aja ya? Ayo kita bahas. Nah, dari 13 proyek itu yang kita bahas 5 yang paling megah. Proyek pertama ada kilang gasolin Dumai dan Cilacap senilai 20,4 triliun rupiah. Proyek ini bakal nambah kapasitas bensin nasional kita sebesar 62.000 barel per hari. Tujuannya jelas, biar kita nggak hobi impor Pertamax lagi dan sehemat devisa negara. Proyek kedua, ada proyek produksi dimethyl ether atau DME Tanjung Enim senilai 38 triliun rupiah. Proyek ini nantinya akan menyulap batu bara jadi DME. DME ini adalah senyawa gas alternatif untuk menggantikan gas LPG yang selama ini kita pakai di dapur. Kapasitasnya tembus 1,4 juta ton per tahunnya. Proyek ketiga, ada pabrik stainless steel Morowali dengan nilai investasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Di sini nanti Langkah berani yang diambil Indonesia dalam menata ulang tata kelola perdagangan internasional benar-benar mengguncang kawasan Asia Tenggara dan membuat negara tetangga kehilangan ketenangannya. Melalui kebijakan revolusioner di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis nasional seperti batu bara, minyak sawit mentah beserta turunannya, hingga besi baja. Seluruh aktivitas perdagangan luar negeri kini wajib melalui satu jalur birokrasi di bawah kendali penuh PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, sebuah langkah tegas yang seketika menutup rapat semua celah manipulasi harga yang selama puluhan tahun ini merugikan kas negara. Kebijakan sapu bersih ini langsung memicu kepanikan luar biasa di Singapura yang selama ini hidup makmur dan nyaman hanya dengan mengandalkan peran sebagai makelar atas kekayaan alam milik Indonesia. Berdiri sebagai pusat logistik regional, negara pelabuhan tersebut mendadak kebakaran jenggot setelah menyadari bahwa aliran devisa dan keuntungan raksasa dari komoditas tanah air tidak akan pernah mendarat lagi di rekening mereka. Ketakutan akan potensi kebangkrutan ekonomi yang nyata bahkan memaksa Wakil Perdana Menteri Singapura untuk segera terbang ke Jakarta demi memohon dan mengemis agar Indonesia tidak menutup rapat keran ekspor-impor yang selama ini menjadi urat nadi utama bagi kemakmuran negerinya. Upaya diplomasi manis yang dibawa oleh utusan Singapura tersebut nyatanya tidak menggoyahkan komitmen Jakarta, karena aturan main di kawasan kini sepenuhnya berada di bawah kendali Indonesia sebagai pemilik sah sumber daya. Pemerintah dengan tegas menutup ruang bagi praktik-praktik kecurangan finansial seperti pengiriman dokumen palsu dan pemindahan keuntungan secara ilegal ke luar negeri yang selama ini kerap melibatkan pebisnis di Singapura. Ketegasan ini dibuktikan dengan keputusan berani untuk tetap menahan ekspor tenaga listrik ke Singapura hingga seluruh infrastruktur domestik siap, memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan lagi bisa disetir oleh kepentingan asing modal sekedar retorika investasi. Dampak kehancuran ekonomi akibat kebijakan satu pintu Indonesia ini langsung terasa nyata di pasar keuangan internasional dengan rontoknya saham-saham sektor komoditas strategis di Bursa Efek Singapura. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki konsesi lahan luas di Indonesia mendadak kehilangan nilainya di pasar saham karena tidak lagi memiliki akses bebas untuk mengalirkan keuntungan secara sepihak ke luar negeri yang selama ini kerap melibatkan pebisnis di Singapura. Ketegasan ini dibuktikan dengan keputusan berani untuk tetap menahan ekspor tenaga listrik ke Singapura hingga seluruh infrastruktur domestik siap, memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan lagi bisa disetir oleh kepentingan asing modal sekedar retorika investasi. Di tengah kepanikan yang melanda Singapura, Malaysia kini ikut dibuat cemas dan gigit jari karena menyadari posisi mereka yang sama sekali tidak memiliki taji di hadapan kekuatan ekonomi Indonesia yang baru. Kuala Lumpur yang kerap merasa sebagai pesaing utama di Asia Tenggara, kini harus menelan ludah melihat bagaimana Indonesia mampu mendikte pasar global sendirian tanpa memedulikan keberadaan mereka. Presiden Prabowo baru saja memulai gebrakan mega proyek baru karena beliau baru saja meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua senilai 116 triliun rupiah. Wah, apa aja ya? Ayo kita bahas. Nah, dari 13 proyek itu yang kita bahas 5 yang paling megah. Proyek pertama ada kilang gasolin Dumai dan Cilacap senilai 20,4 triliun rupiah. Proyek ini bakal nambah kapasitas bensin nasional kita sebesar 62.000 barel per hari. Tujuannya jelas, biar kita nggak hobi impor Pertamax lagi dan sehemat devisa negara. Proyek kedua, ada proyek produksi dimethyl ether atau DME
Tanjung Enim senilai 38 triliun rupiah. Proyek ini nantinya akan menyulap batu bara jadi DME. DME ini adalah senyawa gas alternatif untuk menggantikan gas LPG yang selama ini kita pakai di dapur. Kapasitasnya tembus 1,4 juta ton per tahunnya. Proyek ketiga, ada pabrik stainless steel Morowali dengan nilai investasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Di sini nantinya nikel lokal bakal diolah jadi baja nirkara sebanyak 1,2 juta ton setahun. Bayangin berapa banyak lapangan kerja baru yang bakal terbuka di Sulawesi Tengah. Yang keempat, ada proyek slab baja karbon Cilegon dengan nilai investasi sekitar 3,4 triliun rupiah. Fokusnya mengolah biji besi lokal jadi bahan baku infrastruktur berkapasitas 1,5 juta ton. Ini termasuk fondasi penting agar industrialisasi kita makin mandiri. 5. Ada proyek tangki BBM Indonesia Timur senilai 1,5 triliun rupiah hingga 2,5 triliun rupiah. Proyek ini sendiri akan dibagi ke 3 titik daerah, yaitu di Palaran, di Biak, dan juga di Maumere. Nantinya proyek ini bakal menambah kapasitas simpanan BBM nasional sebesar 3,1%. Jadi itulah 5 mega proyeknya. Sisanya juga nggak kalah penting. Ada proyek aspal buton, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan sawit, sampai fasilitas pala dan kelapa di Maluku. Semoga ya, dengan semua hilirisasi ini kita nggak cuma kaya sumber daya, tapi juga unggul produknya. Makanya Presiden berani menyampaikan tidak naik BBM di saat harga BBM dunia naik. 1 Juli, wassalam, 1 Juli, tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan, ini bisa 800 triliun, total kita hitung kurang lebih 5.000 triliun hasilnya. Sekarang kita sudah bangun pabrik, ini pabrik di Maluku. Ada yang satu di Morowali. Ini pabrik kita ekspor nih. Ini kita ekspor ke China. Dan Indonesia nomor 1 dunia. Kenapa kita hilirisasi? Itu maksudnya Bapak Presiden. Maaf, banyak yang tidak bahagia dengan Indonesia kita kawal menuju superpower. Negara lain tidak bahagia, dia ganggu kita. Di medsos dia ganggu. Ini kemudian CPO kita nomor 1 dunia. Ini nomor 1, ini CPO nomor 1 dunia. Kita olah ini, kita kuasai 60%. Sekarang anak-anakku bisa lihat, tolong nanti kalau Haluleo bisa kontribusi apa saja. Kemarin kami minta ITS CPO jadi bensin. Ini CPO jadi bensin. Sekarang CPO jadi solar. Nah kalau Haluleo nanti Pak Rektor, kalau bisa yang membidangi apa kita kerjasama. Ini kemarin begitu berhasil kami dirikan industri. Jadi dari CPO kelapa sawit jadi bensin. Kemudian dari kelapa sawit jadi solar. Tahun ini kita tidak impor solar 5 juta ton. Makanya Presiden berani menyampaikan tidak naik BBM di saat harga BBM dunia naik. 1 Juli, wassalam, 1 Juli, tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan yang dikatakan B50, 50% sawit, 50% fosil dari dalam negeri. Tidak impor lagi. Nantinya 100% nggak ada impor. Bensinnya dari sawit, solarnya dari sawit. Inilah kita diganggu terus. Inilah kita diganggu terus. Kemudian ada gambir. Kita kuasai dunia. 80% gambir dunia. Tahu gambir? Ada yang tahu? Itu nilainya 5.000 triliun. Apa kalau di sini Pak Bupati namanya gambir? Dengan cadangan devisa yang melimpah dan fondasi ekonomi domestik yang kokoh, Indonesia kini memegang kendali penuh sebagai raksasa ekonomi baru yang siap melesat masuk ke dalam jajaran 10 besar kekuatan finansial dunia. Negara-negara tetangga yang dulu sering meremehkan kekuatan ekonomi tanah air, sekarang dipaksa tunduk pada aturan main baru yang diciptakan oleh Jakarta jika ingin tetap bertahan hidup dalam ekosistem perdagangan regional. Perjalanan kemandirian ekonomi Indonesia telah dimulai dengan langkah yang mantap dan tidak ada satupun kekuatan asing di Asia Tenggara yang mampu menghentikan laju kejayaan bangsa yang besar ini.